Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fadilah dari kelas TBO 1 dengan NIM 0310213021. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian hasil belajar dan penilaian keterampilan proses. Baik, langsung saja ke videonya. Teknik penilaian hasil belajar. Teknik penilaian tes hasil belajar dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan. Masing-masing teknik ini memiliki karakteristik tersendiri dan disesuaikan dengan tujuan serta kompetensi yang ingin diukur. Tes tertulis merupakan salah satu teknik yang paling umum digunakan dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. Dalam tes tertulis, soal-soal disajikan dalam bentuk tertulis, baik dalam bentuk pilihan ganda, esai, maupun bentuk lainnya. Tes lisan yang melibatkan penyampaian soal dan jawaban secara lisan. Dalam tes lisan, guru atau penguji mengajukan pertanyaan secara lisan dan siswa harus menjawabnya secara lisan pula. Selain itu, terdapat juga tes perbuatan yang digunakan untuk menilai keterampilan praktis atau kinerja siswa. Dalam tes perbuatan ini, siswa diberikan tugas untuk perintah harus dilaksanakan secara praktis. Penilaian ini dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang ingin dicapai. Penilaian tes tertulis. Dalam melaksanakan tes tertulis, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, agar dapat mengerjakan soal tes para peserta didik, tes dapat mendapatkan ketenangan. Seyogianya, ruangan tempat berlangsung tes dipilih jauh dari keramaian, kebisingan, suara hiru hara dan lalu lalang orang, dan sebaliknya di ruangan tes dipasangkan papan pemberitahuan. Yang kedua, ada ruangan tes yang cukup longgar dengan tidak berdesak-desak, tempat duduk diatur, dan jarak tertentu memungkinkan tercegahnya kerjasama yang tidak sehat di antara seorang tes. Yang ketiga, ruangan tes sebaiknya memiliki sistem pencahayaan dan pertukaran udara yang baik. Yang keempat, jika dalam ruangan tes tidak tersedia meja tulis atau kursi yang memiliki alat tes penulis, maka sebelum tes dilaksanakan hendaknya sudah disiapkan alat berupa alat tulis yang terbuat dari triplek, headboard, atau buhur lainnya. Yang kelima, agar para peserta tes dapat memulai pengerjaan soal tes secara bersamaan, hendaknya lembar soal tes dilaksanakan secara terbalik sehingga tidak memungkinkan bagi para peserta tes untuk membaca dan mengerjakan soal lebih awal daripada teman-temannya. Dalam mengawasi jalannya tes, pengawas hendaknya berlaku wajar, artinya jangan terlalu banyak bergerak, terlalu sering berjalan-jalan dalam ruangan tes sehingga mengganggu konsentrasi para peserta tes. Selanjutnya, sebelum berlangsungnya tes, hendaknya sudah ditemukan lebih dahulu sanksi yang dapat dikenakan kepada para peserta tes yang berbuat curang. Selanjutnya, sebagai bukti mengikuti tes, harus disiapkan daftar hadir yang harus ditandatangani oleh seluruh peserta didik. Selanjutnya, jika waktu yang ditentukan telah habis, hendaknya para peserta tes diminta untuk berhenti mengerjakan pekerjaannya dan secepatnya meninggalkan ruangan tes. Selanjutnya, untuk mencegah timbulnya berbagai kesulitan yang kemudian hari, pada berita acara pelaksanaan tes harus dituliskan secara lengkap. Beberapa para peserta tes
yang hadir dan siapa yang tidak hadir, dengan menuliskan identitas mulai dari nomor surat, nomor induk, nomor ujian, nama, dan sebagainya. Dan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan atau kelainan-kelainan yang harus dicatat dalam berita dan pelaksanaan tes tersebut. Teknik pelaksanaan tes lisan. Sebelum tes lisan dilaksanakan, seyogianya tester sudah melakukan inventarisasi berbagai jenis soal yang akan diajukan kepada tester dalam tes lisan tersebut, sehingga tes lisan dapat diharapkan memiliki validitas yang tinggi. Yang kedua, setiap butir soal yang digunakan diharapkan untuk diajukan dalam tes lisan itu juga harus disiapkan sekaligus pedoman atau ancar-ancar jawaban yang betul. Ketiga, jangan sekali-sekali menentukan skor atau nilai hasil tes lisan setelah seluruh tester menjalani tes lisan. Yang keempat, tes hasil belajar yang dilaksanakan secara lisan hendaknya jangan sampai menyimpang atau berubah arah dari evaluasi menjadi diskusi. Yang kelima, dalam rangka menegakkan prinsip objektivitas dan prinsip keadilan dalam tes yang dilaksanakan secara lisan, tester hendaknya jangan sekali-sekali memberikan angin segar atau memancing-mancing dengan kata-kata, kalimat, atau kode-kode tertentu yang sifatnya menolong para tester lainnya. 6. Tes lisan harus berlangsung secara wajar. Yang ketujuh, sekaligus sulit untuk dapat mewujudkannya, namun sebaliknya tester mempunyai pedoman atau ancar-ancar yang pasti. Yang kedelapan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tes lisan hendaknya dibuat bervariasi, dalam arti bahwa sekalipun ini persoalan yang ditanyakan itu sama, namun cara pengajuan pertanyaannya dibuat berlainan atau beragam. Yang kesembilan, sejauh mungkin dapat diusahakan agar tes lisan itu berlangsung secara individual atau satu demi satu. Teknik pelaksanaan tes perbuatan. Tes perbuatan pada umumnya digunakan untuk mengukur tarif kompetensi yang bersifat keterampilan atau psikomotorik, di mana penilaian dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai oleh para peserta tes setelah mengalami tugas tersebut. Tes ini bertujuan untuk mengukur keterampilan, maka sebaliknya tes perbuatan ini dilaksanakan secara individual. Hal ini bermaksud agar masing-masing individu yang dites akan dapat diamati dan dinilai secara pasti sejauh mana kemampuan atau keterampilan dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan kepada masing-masing individu tersebut. Pengertian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, di antara yang pertama, praktik, yang kedua, produk, yang ketiga, penilaian proyek, dan yang terakhir ada penilaian portofolio. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dan dipilih sesuai dengan karakteristik KD pada KI 4. Teknik penilaian keterampilan. Yang pertama, penilaian praktik. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntun respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses pengerjaan atau melakukan suatu tugas. Penilaian praktek bertujuan untuk mendapatkan menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilan dalam melakukan suatu kegiatan. Contoh
Penilaian praktik adalah membaca karya tulis, membaca pidato, menggunakan peralatan laboratorium sesuai dengan keperluan, memainkan alat musik, bermain bola, dan lain-lainnya. Yang kedua, penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang akan ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas suatu yang dihasilkan. Penilaian produk ini bertujuan untuk yang pertama untuk menilai keterampilan siswa dan membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Yang kedua, untuk menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Dan yang terakhir ada menilai kemampuan siswa dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi. Contoh penilaian produk adalah membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan percobaan, menciptakan tarian, membuat lukisan, dan lain sebagainya. Penilaian proyek. Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan mulai dari menyelesaikan atau suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek ini bertujuan untuk mengembangkan dan monitor keterampilan siswa dalam merencanakan, penyelidiki, dan menganalisis proyek. Contoh penilaian proyek adalah melakukan investigasi terhadap jenis keragaman hayati Indonesia, membuat makanan dan minuman dari buah-buahan segar, membuat gerakan tari yang berdasarkan level dan pola latih sesuai iringan, dan lain sebagainya. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Dalam panduan ini, portofolio merupakan kumpulan aspek karya yang terbaik dari KD-KD dan KI 4. Tahap-tahap penilaian keterampilan. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan. Yang pertama, perencanaan penilaian. Yang kedua, penyusunan instrumen penilaian. Yang ketiga, pelaksanaan dan pengolahan penilaian. Yang keempat, pemanfaatan hasil penilaian. Dan yang terakhir adalah pelaporan hasil penilaian dalam bentuk angka dari skala 0 sampai 100, didukung dari deskripsi yang diperoleh dari portofolio. Yang pertama, perencanaan penilaian. Langkah-langkah perencanaan penilaian praktik. Yang pertama yaitu adalah menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai melalui penilaian praktik. Yang kedua, menyusun indikator hasil belajar berdasarkan kompetensi yang akan dinilai. Yang ketiga, menyusun kriteria ke dalam rubrik penilaian. Yang keempat, menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaian. Yang kelima, menguji cobakan tugas. Yang keenam, menyusun kriteria atau batas kelulusan atau batas standar minimal pencapaian kompetensi siswa. Kedua, penyusunan instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penilaian praktik harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Yang pertama, kriteria tugas, yaitu mengarah kepada siswa untuk menunjukkan capaian hasil belajar dapat dikerjakan oleh siswa. Yang ketiga, mencantum waktu atau kurun waktu pengerjaan tugas. Yang keempat, sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Yang kelima, sesuai dengan konten-konten atau cangkupan kurikulum. Dan yang terakhir adalah bersifat adil atau tidak bias gender dan sosial ekonomi. Yang kedua, kriteria lembar pengamatan. Langkah-langkah praktik yang dilakukan para siswa untuk menunjukkan praktik suatu kompetensi harus jelas. Aspek yang dinilai dalam praktik tersebut harus lengkap dan tepat. Kemampuan-kemampuan khusus yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan praktik harus nampak. Kriteria rubrik. Penilaian indikator yang diurutkan berdasarkan urutan langkah kerja pada instrumen atau sistematika pada hasil belajar siswa. Dapat mengukur kemampuan yang dapat diukur atau valid, dapat digunakan untuk menilai atau kemampuan siswa. Dapat memetakan kemampuan siswa
disertai dengan penskoran yang jelas. Yang keempat, kriteria lembar penilaian produk. Kemampuan atau pengolahan, yaitu kemampuan siswa dalam memilih tema. Yang kedua, relevansi, yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran dan tema. Yang ketiga, keaslian, yaitu produk yang dihasilkan dari siswa harus merupakan hasil karyanya sendiri. Yang keempat, kelengkapan dan kecepatan aspek yang dinilai dalam produk, yaitu kesesuaian tema, kreasi, dan inovasi sesuai dengan produk yang ditampilkan. Yang kelima, kriteria rubrik, dapat mengukur kriteria kemampuan yang dapat diukur atau valid sesuai dengan indikator, mencapai indikator yang menunjukkan kemampuan yang dapat diamati. Ketiga, pelaksanaan dan pengolahan hasil tes penilaian keterampilan. Nilai keterampilan diperoleh dari hasil penilaian praktik, produk, proyek, dan portofolio. Hasil penilaian dengan teknik praktik dan proyek dirata-ratakan untuk memperoleh hasil akhir dan keterampilan pada setiap mata pelajaran. Yang keempat, pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Yang pertama ada remedial. Pembelajaran remedial atau penggayaan dilaksanakan untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, penggayaan. Pembelajaran penggayaan dapat dilakukan melalui satu, belajar kelompok, yang kedua belajar mandiri, dan yang terakhir adalah pembelajaran berbasis tema. Dan yang terakhir adalah pelaporan hasil penilaian. Pelaporan hasil penilaian adalah proses menuangkan hasil penilaian berdasarkan data atau informasi yang diperoleh oleh penilai melalui pengumpulan data sesuai dengan survei lapangan atau tanpa survei berdasarkan formulir pendataan.